Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman dan juga adik-adik peserta PAB JKH Al-Furqan Salatiga. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi keadaan yang sehat walafiat. Baik, pada kali ini saya bersama pemateri akan menyampaikan tentang materi tilawah. Dan sebelum dimulai oleh pemateri, terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari pemateri. Untuk nama lengkap, Muadib Mahasin, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang 27 Juli 1986. Untuk alamat rumah, Kepundung Reksosari Suruh. Bagi kalian yang rumahnya Suruh bisa main-main nih ke sini ya Pak ya. Dari Silahkan. jalan raya tidak jauh, tinggal belok kiri udah sampai. Untuk nomor telepon bisa dicatat 085 641 363622. Bisa diulangi lagi, ini nomornya bagus sekali. 085 641 363622. Riwayat pendidikan formal. Bersekolah di SD Negeri 1 Reksosari Suruh, lulus tahun 1999. SMP Negeri 9 Salatiga, lulus tahun 2002. Kalau 2002 itu saya baru umur 1 tahun. Dan untuk SMA-nya di MAN 1 Salatiga, oh ternyata beliau juga alumni dari MAN 1 Salatiga, sama seperti saya ya. Kalau saya baru kemarin lulusnya. Kalau pemateri lulus tahun 2005. Untuk kuliahnya di IAIN Salatiga juga teman-teman. Untuk Fakultas Tarbiyah lulus tahun 2012. Dan riwayat pendidikan non formal Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin, tepatnya di Kalibening. Siapa tahu ada yang mau ke sana juga ya para peserta PAB. Tahun 1999 sampai 2005. Dan juga pernah tinggal di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Salatiga pada tahun 2005 sampai 2009. Oke, untuk selanjutnya pengalaman organisasi dari pemateri ialah yang pertama, beliau pernah mengikuti PMII pada tahun 2007, dan yang kedua beliau juga teman-teman kira-kira jebolan dari JKH Al-Furqan sendiri pada tahun 2008. Baik, untuk prestasi dari pemateri mari kita simak. Yang pertama, beliau ini pernah juara 2 cabang lomba tilawah kategori anak-anak tingkat Provinsi Jawa Tengah di Pati. Lombanya itu di Pati ya teman-teman, Jawa Tengah. Dan untuk yang kedua, juara 1 cabang lomba tilawah dewasa ya Pak ya, tingkat Kota Salatiga. Dan yang ketiga juga pernah menjadi juara 2 cabang lomba tilawah dewasa juga tingkat RRI di Surakarta. Wah, hebat ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya mari kita simak langsung materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Monggo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada seluruh peserta PAB Jamiatul Qura wal Hufat Al-Furqan, saya pendirinya lali. Ketika kita biasanya PAB secara saling bertatap muka, tapi kali ini alhamdulillah PAB bisa terselenggara meskipun hanya secara virtual. Iya. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk saling bersilaturahim meskipun hanya secara virtual, dan mudah-mudahan kelak di kemudian hari kita bisa bertatap muka secara langsung di kampus tercinta kita IAIN Salatiga. Sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah pembawa dan sekaligus pemberi syafaat kepada kita semua kelak di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Para peserta yang dirahmati oleh Allah,
pada kesempatan kali ini saya kebetulan mendapat amanah untuk menyampaikan sedikit gambaran apa itu seni baca Al-Quran. Nanti teman-teman ketika sudah masuk di JKH Al-Furqan, di sana ada divisi yang namanya divisi tilawah atau sering disebut seni baca Al-Quran. Bahkan kalau di desa-desa banyak yang menyebut dengan qori atau qoriah. Awal berdirinya JKH itu sebenarnya didasari atau diawali dengan adanya tilawah itu sendiri. Jadi waktu itu banyak santri-santri atau yang masuk di YIN sudah memiliki potensi seorang qori atau qoriah. Maka ada teman saya namanya Kamaluddin waktu itu berinisiatif untuk membuat wadah yang dimana wadah itu terkumpullah para qori-qoriah dan para hafidh-hafidhah waktu itu. Jadi awal berdirinya JKH hanya 2 divisi itu. Yang pertama JKH, yang pertama tilawah, yang kedua tahfidz. Iya. Mungkin kalau sekarang sudah banyak ya divisi-divisinya. Iya. Ada Berarti rebana. seperti namanya juga ya Pak? Iya. Dari singkatannya juga itu teman-teman kan JKH itu Jamiyatul Qurra wal Huffaz ya Pak. Iya. Jadi kumpulan dari orang-orang para penghafal dan juga pembaca Al-Qur'an seperti itu. Awalnya hanya seperti itu, tapi kemudian hari alhamdulillah bisa berkembang, bukan hanya seni baca Al-Qur'an ataupun tilawah, dan bukan hanya tahfidz, tetapi ada tafsir, ada rebana, ada kaligrafi dan lain sebagainya. Ya, kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit gambaran tentang seni baca Al-Qur'an. Seni baca Al-Qur'an itu apa? Jadi seni baca Al-Qur'an itu adalah seni dalam membaca Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an bukan hanya sekedar membaca, akan tetapi menggunakan nada-nada tertentu yang nada-nada itu sudah ada sejak tahun 60-an. Lama sekali ya Pak ternyata. Sejak tahun 60-an sampai sekarang ini lagu-lagu tilawah atau lagu tilawah itu sendiri masih belum ada perubahan. Yang dulunya 7 lagu sampai sekarang pun masih tetap 7 lagu. Nah, ketika kita membaca Al-Qur'an dengan nada 7 lagu itu, maka itu bisa disebut dengan tilawah atau seni baca Al-Qur'an. Akan tetapi kalau kita membaca Al-Qur'an dengan biasa, misalkan kayak kita sholat itu namanya tartil biasa atau membaca Al-Quran biasa tanpa menggunakan 7 pedoman lagu itu. Nah, seni baca Al-Quran itu berarti orang yang membaca Al-Quran dengan nada paling tidak ada 7 lagu itu nanti. Nah, 7 lagu itu apa? Nanti kita akan bahas satu persatu insya Allah kalau waktunya sampai ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa sampai. Kita singkat-singkat saja. Sebenarnya yang perlu diperhatikan ketika kita atau teman-teman semua mau belajar tilawah, itu yang perlu diperhatikan oleh para qori dan qoriah, itu yang pertama adalah sudah bisa membaca Al-Quran dulu. Kalau saya belum bisa membaca Al-Quran, apa saya bisa belajar tilawah? Insya Allah bisa. Nanti belakangan ada saya sampaikan beberapa contoh nanti. Yang penting yang pertama sudah bisa membaca Al-Quran. Yang kedua nafas. Karena tilawah itu berkaitan dengan nafas. Karena bacaannya biasanya panjang. Kalau nafas panjang, variasi bisa bermacam-macam. Tapi kalau nafas pendek biasanya akan lebih sulit untuk mengisi variasi-variasi. Yang kedua, kalau nafas sudah panjang
didukung yang kedua adalah suara. Nafas panjang, suara bagus. Nah, ini merupakan suatu anugerah. Insya Allah belajar tilawah juga akan sangat mudah sekali. Nah, biasanya kalau nafas itu bisa dilatih lah. Bisa dilatih, yang tadinya nafasnya pendek itu bisa dilatih dengan cara bagaimana? Ya dengan olahraga, bisa senam pernapasan, bisa lari setiap pagi, atau melalui media tahan nafas, latihan tahan nafas, terus renang dan lain sebagainya. Kemungkinan besar kalau yang namanya nafas, insya Allah masih bisa lebih mudah untuk diasah lagi, atau bisa dipermak ya Pak istilahnya. Iya. Oh, iya. Yang tadinya pendek bisa dilatih supaya menjadi panjang. Yang agak sulit ini suara. Karena orang itu tidak semua memiliki suara yang bagus. Bahkan para vokalis rebana ya. Yeah. Vokalis rebana itu belum tentu bisa tilawah. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi kalau orang ahli tilawah, qori atau qori'ah, biasanya bisa bersolawat. Menjadi vokal biasanya bisa. Tapi kalau vokal suruh tilawah belum tentu bisa. Tapi kalau qori dan qori'ah, insya Allah disuruh vokal bisa. Nah, suara itu uniknya ketika orang ingin belajar tilawah akan tetapi tidak mempunyai suara yang mendukung, apa itu juga bisa dipermak Pak? Insya Allah bisa. Jadi suara itu sendiri itu ada yang namanya pita suara. Pita suara itu bisa diolah ketika kita sering berlatih juga. Kalau ibarat pisau sering diasah, maka pisau itu akan lebih tajam. Tapi kalau pisau itu dibiarkan saja, tidak pernah diasah, tidak pernah dipakai, maka kemungkinan besar pisau itu akan menjadi tumpul. Iya. Cara Jawane tayengan. Tahun dalam bahasa lain ketul. Itu ya yang tahu. Sama dengan suara juga seperti itu. Kalau sering diasah, sering dipakai, insya Allah pita suara itu nanti akan lentur dengan sendirinya. Nah, bagaimana pita suara itu bisa lentur dan mudah untuk diolah? Itu juga ada beberapa saran dari para qori-qori'ah yang senior saya. Coba dengan gurah. Sudah pernah gurah, Mbak? Saya sendiri belum. Gurah sendiri itu ada gurah macam-macam, ada gurah cor. Gurah cor itu kalau di sini kan gurah yang keluar dari hidung gitu ya. Lendir yang akan keluar dari hidung. Nah, itu juga termasuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di pita suara atau di kepala kita. Kalau lendir atau kotoran-kotoran itu banyak yang mengerumuni pita suara, maka akan terasa berat pita suara itu untuk dicengkok-cengkokkan atau untuk dilatih. Akan tetapi kalau pita suara itu hanya sedikit penghalangnya, maka akan lebih mudah lagi. Tetapi juga harus diingat bahwasanya pita suara itu tetap membutuhkan yang namanya lendir itu tadi. Karena kalau lendir itu bisa bersih sama sekali tidak ada di dalam pita suara, kemungkinan besar juga pita suara bisa putus ketika kita teriak yang sangat kencang sekali. Berarti bahaya ya Pak, ketika kita terlalu mengeluarkan semua lendir itu akan berbahaya juga buat kita. Maka paling tidak 1 atau 2 tahun sekali. Jangan terlalu sering karena bahayanya juga sangat fatal sekali.
Kalau kita sudah putus pita suaranya, maka kita sudah tidak bisa bersuara lagi. Nah, yang perlu kita ingat, bagaimana biar lendir-lendir itu tidak banyak yang ada di dalam tubuh kita. Sebenarnya itu saja. Dengan cara apa? Biasanya kita cari dulu yang menimbulkan lendir itu apa saja. Misalkan makanan pedas, makanan berminyak, panas, dan lain sebagainya. Itu sebisa mungkin kita hindari. Atau setelah kita memakan makanan yang seperti itu, kita netralisir dengan minum jeruk atau apalah yang bisa melarutkan minyak-minyak yang ada pada pita suara kita. Kemudian bisa dengan membiasakan minum air yang sudah masak, yang sudah diembunkan di malam hari. Itu juga bisa membantu pita suara kita ketika pagi hari diminumi air yang sudah diembunkan satu malam, maka kotoran-kotoran di pagi hari itu yang mengerumpuni pita suara bisa lepas, bisa ikut keluar. Banyak sekali ya contoh-contoh untuk memelihara pita suara biar bisa diolah ataupun dipermak yang tadinya sudah bagus biar bisa menjadi lebih bagus lagi. Yang terakhir, setelah mempunyai nafas panjang, suara bagus, maka yang perlu dipelajari oleh para qori dan qoriah yaitu mengenal bentuk lagu-lagu tilawah itu sendiri. Nah, dari dulu yang namanya lagu tilawah, alhamdulillah tidak ada perubahan. Jadi 7 lagu itu ada bayati, soba, ada hijaz, ada nahwan, ada ros, ada sikah, dan jiharka. Sampai saat ini masih sama, tidak ada perubahan. Hanya saja yang berbeda biasanya variasi di tengah-tengahnya. Kalau di awal sama ujung sama ya, Pak? Insya Allah sama. Dari dulu sampai sekarang insya Allah sama. Jadi orang kalau mau melihat ini lagu apa, itu biasanya depannya sama belakangnya. Kalau tengah itu biasanya agak susah diprediksi, karena tengah itu banyak variasinya sekali. Bahkan sekarang ini variasi langgam Jawa saja bisa masuk. Ya, bisa masuk pada bacaan beberapa tilawah. Lagu ya. Bisa masuk di nahwan, bisa masuk di hijaz juga. Nah, kalau kita pas dengarnya, pas langgamnya saja, ini hijaz apa nahwan? Ternyata nahwan. Begitu dilihat ujungnya, oh ternyata hijaz. Jadi kalau variasi di tengah bisa berubah-ubah, tapi kalau depan dan belakang biasanya sama. Dan untungnya lagi tilawah itu tidak mempunyai not atau tidak mempunyai nada lagu, dalam artian tangga nada seperti lagu-lagu yang kita pahami untuk belajar musik itu ya, seni musik itu. Ada do re mi fa sol la si do misalkan. Tapi kalau di tilawah tidak ada. Jadi susahnya di situ. Kalau kita mau menggambarkan nadanya, kalau di lagu seni musik itu bisa digambarkan dengan angka itu ya. Angka bisa ya. Do re mi 1 2 3 misalkan. Yeah. Tapi kalau di tilawah tidak bisa, tidak ada tangga nadanya. Maka yang perlu diperhatikan bagaimana guru itu mengajarkan, ya seperti itu harus ditirukan. Tidak bisa ditulis dengan not seperti seni musik pada kita waktu sekolah, itu tidak ada. Tapi ada untungnya juga. Kalau tilawah ada kunci musik do re mi fa sol la si do, nanti bisa qori diiringi pakai gitar, pakai organ. Untungnya tidak ada notnya.
Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi mainnya perasaan ya Pak, lebih ke perasaannya ya Pak. Betul. Jadi kalau Rasanya teman-teman. tilawah lagunya hanya mengenakan nada apa ya namanya? Nada sesuai dengan kemampuan diri. Biasanya kalau MTQ, kesuksesan seseorang dalam belajar tilawah itu kalau pengambilan nada, ini masalah nada ya. Iya. Pengambilan nada ketika ta'awud pas dengan kondisi dan situasi Fisiknya. fisik masing-masing. Jadi tidak ada ketentuan do re mi fa sol la si itu tidak ada, tapi yang menentukan adalah tinggi rendahnya ketika kita ta'awud. Kalau kerendahan nanti di tengah pasti tidak ada gregetnya, Tidak ada tekanannya. tidak ada tekanannya. Tapi kalau ketinggian nanti di tengah-tengah pasti Nggak kuat. terseok-seok, nggak kuat. Maka kalau pas ta'awud kok pas dengan nada yang diinginkan, insya Allah dia akan merasa puas ketika setelah tampil. Biasanya kalau untuk tilawah, untuk di dalam dunia per MTQ-an itu memang yang pertama harus diawali dengan lagu bayati. Jadi keurutan lagu itu yang pertama adalah lagu bayati. Lagu bayati ini sendiri sebenarnya banyak sekali nada tingkatannya. Ada nawa, ada suri, ada rosta ala nawa, ada koror, ada nada jawab, nada jawab, banyak sekali. Tetapi kalau biasanya di per MTQ-an itu bayati minimal memakai 4 nada tingkatan. Semuanya sama, bayati, hijaz, nahwan, ada beberapa nada tingkatan. Tapi kalau bayati itu minimal 4 nada tingkatan. 4 nada tingkatan ini tergolong minimal. Minimal ya Pak. Minimal 4. Itu apa saja ya Pak yang kira-kira? Ya bisa koror, bisa nawa, bisa jawab dan jawab langsung bisa. Langsung. Terserah lah mau pakai koror. Biasanya kalau pakai koror biasanya 5 nada tingkatan. Tergantung orang masing-masing pribadi itu kadang-kadang suka yang langsung 4, ada yang pakai 5 itu. Kebiasaan. Biasanya membawakan 4 atau 5 tingkatan itu tergantung orangnya itu masing-masing. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu macam-macam lagu itu sendiri. Nah, jadi kalau secara resmi sebenarnya ada 8 lagu. 8. Kalau yang biasanya dipakai itu 7 lagu. Bayati, soba, hijaz, nahwan, rosh, shika, jiharka, dan yang terakhir bajanka. Bajanka itu sebenarnya hanya selingan untuk lagu misalkan tartil atau apa, itu biasanya di sisipi bajanka itu. Tapi yang lazim dipakai dalam seni baca Al-Quran atau tilawah itu ada 7 lagu. Yang pertama itu lagu bayati. Ya. Kalau di dunia per MTQ-an, lagu bayati ini adalah lagu wajib. Lagu wajib yang pertama harus dikumandangkan atau yang dilantunkan harus lagu bayati. Setelah bayati itu bebas, mau soba boleh, mau hijaz boleh, mau ros langsung juga boleh. Yang penting lagu pertama harus bayati itu sendiri. Bayati itu yang gimana? Bayati itu biasanya yang diawali dengan nada rendah. Biasanya kalau MTQ itu minimal 4 nada tingkatan. 4 nada tingkatan.
Kalau tingkatannya sendiri sebenarnya ada banyak sekali. Kalau qori-qori kita yang kelasnya sudah internasional seperti Ustadz Salman, Ustadz Darwin dan lain sebagainya, itu kalau haflah bayatinya bisa 7 atau 8 nada tingkatan biasanya. Semua dipakai ya, Pak? Semuanya dipakai. Tapi kalau di per MTQ-an minimal 4 nada tingkatan. Kalau dipakai semua waktunya habis. Cukup. Tidak cukup. Sini saya contohkan lagu bayati dengan 4 nada tingkatan. Ini saya mengambil surah Maryam ayat dimulai dari ayat 16. Teman-teman bisa menyimak yang ingin membuka Al-Quran ya, surat Maryam ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam. Nah, ini bayati nada awal atau tingkatan pertama. Yang kedua, idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Baru 2 nada tingkatan. Kemudian yang ketiga, fattakhadat min dunihim hijaba. Ini bayati ketiga atau bayati jawab. Yang terakhir jawabul jawab, bayati yang paling tinggi, terakhir biasanya. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Nah, ini di awal tadi saya sisipkan jengkok agak kejawa-jawaan gitu, seperti langgam Jawa. Bisa, boleh saja. Yang penting tidak keluar dari patokan lagu itu sendiri. Jadi sebenarnya variasi-variasi itu kalau yang menyampaikan bisa dan pas itu bisa di mana saja. Bisa di bayati, bisa di hijaz, bisa di nahwan atau di lagu yang lainnya. Itu untuk lagu bayati. Kemudian ada juga hijaz. Saya lanjutkan lagu hijaz misalkan. Ini saya lanjutkan lagu, saya kasih contoh lagu Nahwan. Di tengahnya nanti kita kasih variasi langgam Jawa juga kalau bisa ya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ini nahwan awal. Bedanya kalau selain bayati itu cukup 3 nada tingkatan. Tapi kalau bayati harus minimal 4 nada tingkatan. Selain bayati minimal 3.
boleh 3 nada tingkatan. Nahwan kedua, qala innama ana rasulu rabbik. Itu tengah kita kasih langgam Jawa juga boleh. Kalau yang menyampaikan bisa, silahkan saja. Yang terakhir, nahwan jawabul jawab atau nada tingkatan yang ketiga. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya. Itu jawabul jawab nahwan. Di bawahnya masih ada ros, masih ada sika, masih ada jiharkah, masih ada banyak sekali. Masih ada tadi yang belum apa, sobah belum, dan lain sebagainya lah. Nanti kalau misalkan teman-teman semua pengen belajar bagaimana lagu Hijaz, bagaimana lagu nahwan, bagaimana lagu ros, nanti bisa buka di YouTube saya. Di YouTube saya sudah ada beberapa makro. Di situ setiap lagu sudah saya kasih keterangan bayati. Kemudian setiap ganti lagu juga mengikuti. Berikutnya lagu Hijaz juga ada tulisannya Hijaz. Nanti teman-teman bisa membuka di YouTube saya, bisa belajar lewat YouTube saya. Sementara bisa belajar lewat YouTube, karena media untuk belajar tilawah itu yang tepat merekam apa yang disampaikan guru, karena bentuk wujud tilawah itu sendiri karena tidak bisa ditulis. Kalau pelajaran mungkin bisa ditulis, tapi kalau tilawah, kalau kita lupa dengan nada cengkoknya, pastinya sudah akan lupa semuanya. Jadi yang media yang tepat adalah dengan cara merekam. Nah, teman-teman kalau saat ini sudah sudah di zaman yang modern, yang mudah sekali. Belajar cukup membawa handphone bisa sudah merekam apa yang disampaikan guru, bisa saja. Waktu saya masih kecil belajar tilawah harus membawa tape. Kalau pengen merekam harus bawa tape recorder. Berat ya Pak? Berat, susah, nggak bisa dimasukin saku. Tapi kalau ini cukup HP, masukin saku bisa, Al-Quran juga ada, sekaligus langsung merekam juga bisa. Nah, kalau belum bisa bertatap muka secara langsung, nanti bisa lihat di channel saya Al-Mahabbat. Nanti dibuka ya teman-teman. Bisa ditulis linknya di bawah, bisa dilihat. Di situ ada beberapa makro yang sudah ada, kemudian ada deskripsi komposisi lagunya, lagu Bayati, ada lagu Hijaz, dan insya Allah dari 7 lagu sudah ada semua di situ. Mungkin gambaran besar dari seni baca Al-Quran atau tilawah itu sendiri hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan silahkan para teman-teman semuanya nanti mempelajari apa itu seni baca Al-Quran lebih dalam lagi lewat media-media yang sudah ada di saat atau di zaman sekarang ini. Karena kalau kita tidak boleh keluar rumah, tetapi alhamdulillah sudah ada handphone yang bisa mengakses kita, bisa keluar bahkan sampai ke luar negeri, insya Allah akan bermanfaat sekali. Sesuai dengan keinginan kita mau mencari apa, insya Allah ada.
Yang penting yang ada manfaatnya saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang pas, kurang berkenan di hati para teman-teman semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah tadi telah disampaikan materi yang banyak sekali tentang tilawah oleh pemateri kita. Dan sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari pemateri? Ya, mungkin tambahan sedikit. Tidak ada ruginya, tidak ada salahnya kalau kita itu mempelajari yang namanya tadi seni baca Al-Quran. Karena tilawah itu dianggap penting, tidak penting, dianggap tidak penting, penting. Ya. Coba kalian cermati di daerah kalian masing-masing, setiap ada acara, entah itu pengajian, entah itu pernikahan, lain dan sebagainya, biasanya tetap ada acara pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan rata-rata kebanyakan mengambil dari daerah lain. Itu apakah di desanya tidak ada atau memang pengen cari yang lain? Biasanya daerahnya tidak ada karena sangat minim sekali orang yang mau belajar seni baca Al-Quran. Maka tidak ada salahnya kalau kalian mempelajari seni baca Al-Quran. Insya Allah manfaatnya akan banyak sekali. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk pemateri. Dan intinya dari tilawah itu sendiri kita harus banyak-banyak berlatih tanpa lelah. Karena dari berlatih itu sendiri nanti kita sudah akan terbiasa dengan tilawah. Untuk moto dari pemateri yang tadi belum saya sampaikan, mohon maaf ya teman-teman sekalian, yakni menjadikan hidup lebih bermakna. Nah, jadi dari tilawah itu sendiri nanti hidup kita akan lebih bermakna. Bisa dari tidak hanya dari satu sisi, tapi dari banyak sisi yang perlu kita pelajari. Dan untuk pesan dan kesan dari pemateri ialah jangan takut kepada orang yang takut kepada Tuhannya. Sebelum saya tutup, bagi teman-teman dan adik-adik peserta PAB, jika ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada pemateri bisa ditulis di komentar bawah ini ya. Jangan lupa subscribe juga channelnya Zekiha Al-Furqan IA yang Salatiga dan juga channel dari pemateri. Apa tadi Pak namanya? Al-Mahabbat Channel. Al-Mahabbat Channel. Baik, terima kasih dari saya selaku moderator undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.